Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan sahabatnya semuanya. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkanlah pagi yang indah ini saya membawakan tausiah yang berjudul Saat Dua Jari Mengguncang Jagat Hati. Semoga panjang seperti ombak, dan setiap kalimat semoga menjadi anak panah yang menembus kesombongan kita. Wahai saudaraku seiman, di antara getir hidup yang silih berganti, di antara detak jantung yang terus berlari menuju garis finish, seringkali kita lupa bahwa kita sedang berada di tepi waktu. Coba pejamkan mata sejenak, bayangkan baginda Rasulullah SAW berdiri di hadapan kita dengan wajah memancarkan kasih, namun suaranya bergetar membawa peringatan yang lebih tajam dari pedang. Rasulullah SAW mengangkat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, lalu bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti jarak antara dua jariku ini. Dua jari itu, wahai hamba Allah, begitu dekat, begitu rapat, seolah-olah baginda Rasulullah SAW sedang berkata, waktumu tinggal sedikit, napasmu tinggal sekejap. Dan hari ini engkau masih hidup, hari ini engkau masih bisa sujud, hari ini engkau masih mampu menangis. Tapi apakah besok masih ada? Apakah esok engkau masih membuka mata? Atau nama kita justru dibacakan dalam daftar orang yang wafat hari ini? Betapa selama ini kita hidup seakan usia masih panjang, seakan hari esok selalu menunggu, seakan kematian hanyalah cerita orang lain. Padahal kita sedang berjalan menuju liang lahat. Setiap langkah adalah langkah pulang, dan setiap denyut adalah hitungan mundur. Baginda Rasulullah SAW memberi gambaran yang tak mungkin kita lupa. Perbandingan antara dunia dan akhirat seperti seseorang mencelupkan jarinya ke lautan. Air yang menempel pada jari itu adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Hadis riwayat Muslim. Betapa bodohnya kita, wahai saudaraku semua. Kita bertengkar karena setitik air, kita sombong demi serpian debu. Padahal usia kita seperti bayangan senja, hanya menunggu waktu untuk hilang. Hari-hari kita penuh ambisi, namun kosong dari ibadah. Langkah kita mengejar dunia, namun sholat dan salat kita ditunda. Hati kita penuh cinta kepada makhluk, namun lupa akan Sang Pencipta. Di manakah posisi akhirat dalam dada ini? Mengapa hati bergetar saat kehilangan uang, tapi tidak bergetar saat meninggalkan sholat dan salat? Mengapa menangis saat ditinggal manusia, tapi tidak menangis saat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cobalah bayangkan saudaraku semuanya, seluruh tawa yang kita genggam, seluruh harta yang kita kejar, seluruh ambisi yang kita peluk, semua itu hanyalah setetes air di ujung jari ini. Sementara akhirat yang abadi, yang kekal, yang luas tanpa tepi adalah lautan tanpa batas. Mengapa kita bertengkar demi setetes air? Mengapa kita sombong demi setitik nikmat? Mengapa kita bermaksiat demi sesuatu yang tak lebih dari embun yang menguap? Baginda Rasulullah SAW mengabarkan tanda-tanda kiamat. 1. Ilmu agama dicabut, kemaksiatan dianggap biasa. 2. Zina merajalela, bahkan difasilitasi. 3. Khamr memabukkan, namun orang menamainya hiburan.
Keempat, wanita jauh lebih banyak dari laki-laki. Kelima, fitnah datang seperti malam gelap, tak tahu kena kebenaran mana kebatilan. Keenam, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa ketika dunia semakin tua, tanda-tandanya semakin jelas. Ketujuh, ilmu agama diangkat, kebodohan merajalela. Kedelapan, perzinahan dan khamr dianggap biasa, bahkan dibanggakan. Kesembilan, fitnah datang seperti gelombang tak henti menghantam. Dan kesepuluh, wanita lebih banyak, lelaki semakin sedikit. Wahai saudaraku semua, bukankah semua itu ada di depan mata kita hari ini? Bukankah setiap hari kita menyaksikan dunia yang berubah menjadi panggung maksiat? Bukankah hari-hari kita dipenuhi kabar duka, kehilangan dan kehancuran moral? Seolah bumi ingin berteriak, wahai manusia, waktumu sudah dekat. Tiga pesan Jibril menggetarkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan tiga pesan yang seharusnya membuat kita tak bisa tidur malam. Yang pertama, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Engkau pasti mati. Mati tidak menunggumu siap. Mati tidak menunda karena engkau sibuk. Mati tidak menolak karena engkau masih ingin menikmati dunia. Yang kedua, cintailah siapapun yang engkau suka. Engkau pasti akan berpisah darinya. Ibu yang kita peluk setiap hari, anak yang kita banggakan, sahabat yang kita dekatkan ke dada, semua akan kembali ke tanah dan kita pun akan menyusul. Ketiga, berbuatlah sesukamu. Engkau pasti akan mendapat balasannya. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada amal kecil yang luput dari catatannya. Setiap lirikan mata, setiap bisikan hati, setiap jejak jari di layar ponsel, semua akan dipertanggungjawabkan. Wahai jiwa yang lelah, dengarkanlah semua ini. Hari ini mungkin engkau berdiri gagah, namun esok tubuhmu terbujur kaku. Hari ini engkau berjalan di atas bumi, namun esok engkau akan ditindih tanah. Hari ini engkau tersenyum dengan orang-orang tercinta, namun esok mereka menangis di depan liang kuburmu. Apa yang engkau siapkan untuk malam pertama di alam kubur? Ketika semua pergi, ketika lampu-lampu dunia padam, dan ketika engkau berdiri benar-benar sendiri. Sementara dua malaikat mendekat membuka kain kafanmu, menegakkan tubuhmu, dan berkata dengan suara yang membuat bumi bergetar, seperti yang diriwayatkan. Inilah perkataan malaikat kepadamu, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Ma nabiyuka, siapa nabimu? Jawaban yang benar tidak lahir dari hafalan, tapi dari kehidupan yang dijalani. Jika Allah bukan tujuanmu, bagaimana engkau menjawab bahwa Dia adalah Tuhanmu? Jika dunia yang kau puja, bagaimana engkau mengatakan bahwa Islam adalah agamamu? Jika sunnah ditinggalkan, bagaimana engkau mengakui Muhammad SAW sebagai nabimu? Wahai saudaraku seiman, mari menangis hari ini sebelum kita menangis di hari yang tidak ada lagi air mata. Mari kembali kepada Allah sebelum Allah memalingkan hati kita selamanya. Mari bertobat sebelum pintu tobat tertutup dengan hembusan nafas terakhir. Mari perbaiki salat dan salat, karena itulah amalan yang pertama ditanya di hari hisab. Mari benahi hati, karena hati yang mati tidak akan bisa dibangkitkan oleh dunia. Marilah saudaraku semuanya, kita tundukkan kepala sejenak dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ya Allah, lunakkan hati kami yang keras, bersihkan jiwa kami yang gelap. Terimalah sisa umur kami yang tinggal sedikit ini. Jadikan setiap nafas kami adalah perjalanan menuju ridho-Mu. Dan jangan Engkau cabut nyawa kami ya Rabb, kecuali dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jika hati kami keras, lembutkanlah. Jika jiwa kami gelap, terangilah. Jika langkah kami menuju maksiat, palingkanlah. Jika hidup kami penuh dosa, sucikanlah. Jadikan sisa umur kami sebagai umur yang Engkau berkahi ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan lalai, dan jadikan kematian kami sebagai pintu menuju rahmat-Mu ya Rabbi. Illa yanta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Semoga bermanfaat.